Swastiastu, halo semua. Perkenalkan, nama gue Made Aryana Vanggara dari Bekasi. Sebelum masuk ke tema yang akan nantinya gue bawakan pada kali ini, gue pengen sedikit menyampaikan sesuatu. Jadi gue tuh sangat antusias ya dengan adanya lomba podcast ini. Karena gue sendiri seneng dengan podcast, dan kebetulan juga gue punya podcast bareng teman-teman gue. Iseng-iseng aja sih, kayak penasaran gitu gimana sih buatnya. Selama ini kan juga gue cuman denger-denger doang gitu. Dan kalau yang pengen tahu nama podcast gue apa, ada di Spotify, namanya Bacot FM. Ngomong-ngomong soal podcast, di sini ada yang tahu arti podcast itu apa? Mungkin yang belum tahu, yuk belajar bareng-bareng. Podcast itu artinya apa sih? Jadi podcast itu adalah rekaman audio seseorang atau lebih, bisa berupa percakapan atau monolog, dan biasanya mempunyai topik tertentu yang dibahas dalam satu episode podcast. Dan akhir-akhir ini juga podcast tidak hanya lewat audio, tapi juga sudah ada yang berbentuk video. Terus awalnya juga podcast tuh hanya bisa didengarkan oleh pengguna Apple aja. Tapi seiring perkembangan zaman dan tentunya bersama orang-orang kreatif yang membuat nama podcast kini viral. Dan sekarang podcast bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan di HP apa aja gitu. Atau di media sosial lain gitu kan. Pokoknya di mana-mana tuh sekarang udah ada. Buat nyari podcast tuh gampang gitu. Dan menurut gua adanya lomba podcast ini juga sangat bagus buat anak muda zaman sekarang untuk membagikan pendapat atau opini mereka lewat sosial media seperti podcast ini. Nah, seperti apa yang gue bilang sebelumnya, gue juga pengen membagikan pendapat gue nih yang berhubungan dengan tema podcast kali ini, yaitu toleransi antar umat beragama. Ngomong-ngomong soal toleransi, gue hidup dan tinggal di lingkungan yang isinya ada berbagai umat agama, suku, ras, dan budaya tumpah ruah di sini. Saking banyaknya golongan, terkadang susah ya menerapkan ke orang-orang untuk bertoleransi. Namun di lain hal itu juga, kita kan sebagai warga negara Indonesia dan tinggal juga di Indonesia, diharuskan untuk berdampingan satu sama lain dan saling bergotong royong. Itu kenapa Pancasila dibuat, agar kita bisa memahami isi dari sila itu sendiri dan juga harus bisa mengamalkan. Nah, itu tadi toleransi dari sisi pendapat gue pribadi ya teman-teman. Nah, biar makin afdol nih, mungkin gue akan membagikan pandangan toleransi dari agama Hindu yang gue dapat dari artikel di internet. Pandangan toleransi dari agama Hindu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada Vachurbata Kutumbakam, dan yang kedua ada Tatwam Asi, dan yang ketiga ada Trihitakarana. Gue sini bakal jelasin satu-satu ya. Dari yang pertama dulu. Yang pertama itu ada Vasudhaiva Kutumbakam, yang artinya kita semua bersaudara
seluruh dunia ini adalah satu keluarga tunggal, tanpa membedakan agama, suku, bahasa, budaya, tradisi, dan warna kulit. Dengan menghayati ajaran Vasudhaiva Kutumbakam, pikiran-pikiran sempit yang dipengaruhi ego hendaknya dihilangkan, agar kita bisa meningkatkan nilai kemanusiaan, yakni dengan cinta kasih terhadap semua makhluk hidup. Membantu sesama manusia adalah salah satu implementasi dari ajaran suci Vasudhaiva Kutumbakam. Dan yang kedua ada Tatwam Asih, yang artinya adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ajaran ini mengembangkan sifat saling asah, asih, dan asuh. Di sini kita diajarkan untuk mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan. Berat ringan dipikul dan dirasakan bersama. Gotong royong, tolong menolong, hendaknya juga selalu dikedepankan ya. Dan yang ketiga ada Trihita Karana, yang artinya 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Hakikat mendasar dari Trihita Karana bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan yang widiwasa, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya, di mana prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dengan lainnya, agar tercipta ketentraman dan kedamaian. Itu tadi pandangan toleransi dari sisi agama Hindu. Terus juga gue pengen nge-share pengalaman sedikit ya sih, yang pernah gue rasakan selama tinggal di lingkungan dengan berbagai golongan. Itu yang pertama itu selama masa gue anak-anak ya, anak kecil sampai besar tuh berada di lingkungan beraneka ragam golongan, entah itu di lingkungan rumah, sekolah, dan tongkongan. Seperti pada saat hari raya umat muslim, yaitu bulan puasa, yang dimana gue sendiri ikut berpuasa hanya untuk menghargai teman-teman gue yang lagi puasa. Karena memang biasanya dulu ya, seingat gue tuh kayaknya kalau puasa tetap masuk deh. Iya tetap masuk. Iya kayaknya deh, iya tetap masuk. Dan selama puasa itu ya gue di sekolah berusaha untuk kayak tidak makan di depan teman-teman gue yang lagi berpuasa. Jadi kayak udah gue nyari warung, terus ya udah makan ngumpet-ngumpet gitu. Dan sebaliknya ketika gue merayakan Nyepi pun mereka tetap menghargai dengan tidak memakai knalpot ember di depan rumah gue. nggak bercanda guys, biar obrolan kita nggak terlalu serius aja gitu. Soalnya kan dari tadi kayaknya gue serius banget ya. Ya gitu, karena apa, sebenarnya ya dalam merayakan hari Nyepi tergantung iman kalian masing-masing, dan gak ada alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban kalian. Dan waktu gua SMK ya, yes, setelah lulus SMK itu gue ditelepon sama temen gue lagi yang satunya. Jadi temen gue tuh ada yang bokapnya meninggal. Ya udahlah gitu, kayak gue datang ke acara
namanya itu tahlilan ya. Kalau lu pada tahu tahlilan itu apa, yaitu jadi ya untuk menghargai aja gitu, saling menghargai satu sama lain gitu sih. Ya itu doang sih pengalaman gue, nggak ada yang apa ya sisanya kayak ya udah gitu, saling menghormati aja. Dan kesimpulan dari artikel yang gue dapat sih, arti toleransi dari semua agama itu baik, yaitu menghargai satu sama lain dan dapat menerima pendapat orang lain, serta tidak mendiskriminasikan agama, suku atau apapun itu ya, ras, warna kulit dalam pergaulan lu atau tongkrongan lu atau dimanapun lu berada lah. Yaudah, mungkin segitu dulu ya pembahasan tema kali ini. Semoga kita bisa ambil sisi positifnya pada pembahasan kita kali ini. Gua Made Aryanova mohon pamit. Om Santi Om. Bye semua. Podcast ini bekerja sama dengan ICHI, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia.